Warga-wargi Jabodetabek pasti akhir-akhir ini sering ngeliat konten kreator yang ngebahas jalan bolong. Contoh nih kalau yang paling sering viral namanya Bang Ijul. Bang Ijul ini sama gua ternyata sama-sama satu kampung. Sama-sama orang Jatinegara. Nah kalau di Bekasi ada nama akunnya Gen Burger Egg. Salah satu orangnya Gen Burger Egg itu gua kenal namanya Bro Jaka. Atau ada lagi The Living Legend yang udah bahas jalan bolong sejak lama namanya Bro Ron. Ya Bro Ron ini gua sih berharap 2029 dia bisa menang ya, karena menurut gua dia layak. Nah pertanyaannya kenapa akhir-akhir ini semakin kesini semakin banyak jalan bolong? Jawabannya adalah jalan bolong udah ada sejak lama, tapi memang di tahun 2026 ke depan jalan bolong akan makin banyak. Dan di era sosmed kayak sekarang tentu akan makin banyak orang yang ngontenin jalan bolong. Jalan bolong ini enak kalau dikontenin karena merupakan masalah sehari-hari yang sangat relate sama orang yang tiap hari naik motor, naik bis, naik mobil. Ini kan berasa, jadi kontennya pasti menarik. Dan kenapa makin tahun akan makin banyak konten jalan bolong? Selain karena tren kontennya juga karena ya lu tahu, pemotongan transfer ke daerah. Karena Prabowo banyak motong anggaran ke daerah, maka sudah pasti karena efektifnya baru mulai tahun ini, yang namanya pelayanan publik itu cenderung akan turun. Masyarakat pasti akan merasakan. Yang paling ketara ya soal pengaspalan jalan. Jalan bolong tentu penindakannya akan turun kualitas. Entah kualitasnya, entah kecepatannya. Jadi ya jangan heran, tahun depan pun akan makin parah. Ya kecuali pemimpin kotanya itu jago manajemen. Jadi meskipun duit dipotong, tetap dia tuh bisa nyari-nyari duit dari tempat lain buat nambah jalan bolong. Ya itu kalau jago pasti bisa. Tapi kalau yang biasa-biasa aja, ya pasti bakalan kelihatan makin banyak jalan bolong ini. Bukan cuma di satu kota doang, tapi di seluruh Indonesia sudah pasti. Nah tapi di video ini gue bukan pengen bahas soal jalan bolongnya, karena gue bukan tipikal konten kreator lapangan, bukan. Lu jangan samain gue sama Bang Ijul sama Bro Ron. Beda kelas. Stamina gue butut, mereka mah keren. Kalau gue mah gak bakal sanggup. Jam 9 gue udah tidur. Waduh gue mah cupu. Gue juga ya kalau ngomongin spek aspal gue gak paham. Yang pengen gue bahas lebih ke apa yang salah di sistem pemerintahan kita sampai seremeh jalan bolong aja suka terlupakan. Gue lagi bikin playlist baru nih, namanya playlist Blok Luar. Playlist ini tuh isinya adalah video-video yang membahas tentang pemikiran-pemikiran gue about birokrasi. Ya selain birokrasi termasuk juga perkotaan. Karena begini, kita ini serius menuju 2029. Ya you harus paham lah. Gue pahamnya apa, gue mau apa. Kalau lu suka, lu coblos. Kalau enggak ya yang gak apa-apa, lu cengin juga gak apa-apa. Kalau lu gak suka, bebas aja. Nah untuk memulai cerita ini gue pengen kita memahami dulu nih jalur birokrasi yang super layer di sebuah kota. Kita akan ambil contoh kota yang gue paham, Jakarta. Di Jakarta ini pucuk pimpinan yang utamanya itu adalah seorang gubernur. Gubernur ini bukan pejabat struktural. Gubernur ini disebutnya pejabat politik karena setiap 5 tahun bisa berganti tergantung periodenya. Nah penguasa struktural sebuah kota seperti Jakarta sebenarnya adalah sekda, lebih tepat. Sekda ini dia ASN. Dia emang ada di situ terus. Dia bukan pilihan politik. Dia memang merangkak dari bawah sampai ke atas. Sekda, sekretaris daerah. Semua anggaran di dinas di Jakarta stempelnya itu dari sekda. Nah sekda ini punya beberapa asisten sekretaris. Disebutnya ada asbang, aspem. Kalau di Jakarta ada 4. Ini ibaratnya Menko. Satu asisten sekretaris ini membawahi beberapa dinas. Nah kalau di sebuah kota, dinas itu ibaratnya adalah menteri. Jadi kalau di parlemen ketemu DPRD, kalau di DPR RI kan yang ketemu menteri. Kalau di sebuah kota, dinas yang ketemu nih, kepala dinas ketemu parlemen untuk mempertanggungjawabkan program-programnya. Ya bedanya kalau di pemerintahan pusat yang namanya menteri itu kan pilihan politik. Kalau di sebuah kota yang namanya kadis ya dia adalah seorang ASN. Nggak bisa tiba-tiba ada lu suka sama siapa lu jadiin kadis, nggak bisa, harus ASN. Dinas ini kalau di sebuah kota adalah eksekutor. Mereka yang pegang anggaran. Contoh kalau ngomongin jalan ya Dinas Bina Marga. Kalau ngomongin taman ya Dinas Pertamanan. Mereka semua itu eksekutor. Ahli-ahlinya. Kalau Bina Marga yang megang anggaran buat ngaspal, yang beli aspalnya yaitu mereka semua. Jadi pemilihan kadis-kadis itu sangat krusial terhadap kesuksesan sebuah kota karena mereka lah eksekutor. Nah selain dinas ada juga namanya badan. Badan ini bisa gue bilang setara dengan dinas meskipun tugasnya berbeda. Kalau dinas kan eksekutor, kalau badan ini dia seperti otaknya balai kota. Contoh ya kalau di Jakarta ada Bapenda. Bapenda ini yang ngambilin
pemasukan pajak ke restoran tuh Bapenda tuh. Ada lagi Bapeda. Bapeda ini Badan Perencanaan Daerah. Dialah yang membuat kajian tentang pembangunan di Jakarta nih, Bapeda Jakarta. Dia yang paling pinternya lah. Dia akan memberikan rekomendasi kepada gubernur, yaitu yang akan dijadikan landasan kalau mau ngapa-ngapain, mau bikin kebijakan. Di bawahnya lagi ada wali kota, ada camat. Cuman ya kalau menurut gua, maaf kalau salah, tapi kalau menurut gua wali kota di Jakarta itu kan sebenarnya bukan wali kota pilihan politik ya. Ini cuman wali kota pilihan, kadang pilihan gubernur lah seringnya. Cuman tukang stempel doang sih. Begitupun camat, menurut gue camat ya di Jakarta cuma tukang stempel aja. Di kota lain juga mungkin sama, karena begini, yang namanya camat itu dibilang punya kekuasaan gede enggak, kekuasaannya kecil banget juga enggak, jadi serba nanggung. Yang menurut gue harusnya lebih powerful itu adalah Pak Lurah. Kelurahan ini mantep, dia emang gak gede, tapi dia itu bener-bener into pekerjaan yang real, lebih konkret. Jadi kelurahan ini menurut gua adalah salah satu kunci. Kalau misalnya sebuah kota mau benar, kelurahan yang mesti benar. Selain kelurahan ada namanya Sudin. Sudin ini merupakan suku dinas. Kalau di Jakarta ada Dinas Bina Marga nih misalnya ya. Ada juga Sudin Bina Marga Jaksel. Dia dibikinnya per Kota Madya. Kalau di Tangsel nggak ada. Tangsel itu ya langsung dinas aja, nggak ada Sudinnya. Sudin ini penting juga karena dia skupnya itu lebih kecil. Ya kerjaannya itu memang terasa lebih konkret lah. Sudin ini ya partneran sama kelurahan tipis-tipis iya. Dan selain Sudin, satu lagi kunci di sebuah kota, contoh Jakarta adalah Satpel, Satuan Pelaksana. Satpel ini bawahannya Sudin, bener-bener pelaksana proyeknya si Sudin. Jadi kalau kita mau ngomongin jalan bolong, yang mesti dikuatin nih, itu sebenarnya bukan si gubernurnya. Nggak bakal tahu urusan jalan bolong. Namanya Sekda juga kejauhan ngurusin jalan bolong. Kalau sampai ada gubernur ngurusin jalan bolong, itu sistemnya berantakan berarti, kejauhan hierarkinya. Yang harus kita kuatin kunci di sebuah kota ada 3 ini. Sudin, Satpel, Kelurahan. Masalahnya 3 ini tuh sebenarnya belum kuat-kuat amat. Contoh kita balikin ke cerita jalan bolong nih ya. Misalnya ada jalan bolong di Jalan Blora, Duku Atas. Nah itu kalau kita lemparnya ke dinas, kadang-kadang dinas tuh ngeselin juga. Dia bilang, itu bukan urusan saya. Saya ini kan dinas. Saya ini ngurusin jalan-jalan arteri, jalan-jalan utama. Nah kalau yang jalan-jalan sekunder begitu, itu dibuang aja ke Sudin. Nah Sudin lah yang akhirnya ketumpuan buat ngerjain itu. Masalahnya kadang-kadang Sudin juga suka ngelempar ke kelurahan. Entah gimana dia butuh koordinasi. Dan kadang-kadang satpolnya itu mau ngerjain juga. Kalau misalnya lurah nge-request ada jalan bolong di kelurahan dia, satpolnya suka bilang nih, maaf pak, ini alat buat ngaspalnya lagi dipinjam sama orang, lagi dipakai di project lain. Jadi masalah birokrasi di sebuah kota itu di Indonesia adalah suka lempar-lemparan job. Dinas ngerasa bahwa job dia tuh di jalan-jalan utama. Sudin ngerasa ya tapi anggarannya belum cukup nih. Bisa gak kelurahan dulu yang take over? Kita lagi ada kerjaan di tempat lain. Kadang suka begitu. Kelurahan pun kadang-kadang kalau dia minta request apa, dibilangnya lagi sibuk sama satpel. Wah ini emang ruwetnya birokrasi memang seperti itu. Sebenarnya kalau kelurahan di Jakarta itu sejak zamannya Ahok ya sudah diperkuat. Jadi kalau sebelum zaman Ahok kita taunya lurah itu lebih ke tukang stempel buat ngurusin KTP, sebenarnya karena Ahok gedek sama betapa lambatnya kerjanya para dinas dan suku dinas, Ahok itu mengeluarkan kebijakan PPSU pasukan oren. Ditaruhnya itu bukan di dinas tapi di setiap kelurahan. Karena Jakarta ini duitnya banyak, dia bisa bikin satu kelurahan punya kurang lebih 30 sampai 70 PPSU dengan gaji yang UMR. Luar biasa. Yang bisa kayak begini baru Jakarta, karena kalau di Tangsel ya nggak punya duit lah, kalau di Depok nggak punya duit lah. Nah PPSU ini sebenarnya bukan tukang sampah. PPSU ini adalah pasukan gerak cepat serba bisa. Setiap ada masalah di kelurahan, kalau dinas belum bisa turun, itu PPSU yang bakalan cover. Contoh, pohon jatuh. Kalau dinas taman lagi sibuk ya PPSU yang turun. Sampah bikin banjir, bikin nutupin selokan, PPSU yang turun. Begitupun kalau misalnya ada jalan bolong, PPSU kadang-kadang nih kalau memang ada aspal ecerannya dia nambel duluan. Tapi nambelnya bukan nambel beneran, ini nambel P3K, mesti dibenerin ntar sama Sudin. Cuman biar aman sementara PPSU kadang-kadang nambel juga. Cuman kalau gue misalnya DPRD Jakarta nih, gue bakalan nge-push tuh buat ngasih dana khusus untuk para lurah nih, dana khusus buat nambel jalan sementara. Kenapa? Karena sekarang kelurahan itu belum punya dana yang khusus buat nambel-nambel jalan P3K. Kita kan tahu trennya ini jalan bolong bakal makin banyak. Kita nggak boleh seharusnya namanya lurah itu kalah cepet, kalah tahu dibandingkan konten kreator. Karena lurah itu yang megang
megang area. Lurah sekarang megang uang-uang receh buat beli AIUEO. Perintilan dia punya, cuman belum khusus spesifik buat beli aspal instan tuh belum ada yang spesifik kayak begitu. Kadang-kadang yang mereka kehabisan juga, kadang-kadang budget constraint juga. Nah kalau gue DPRD Jakarta, gue akan push supaya ada pos khusus untuk itu. Bukan buat ngasih lurah jadi megang project pengaspalan ya, bukan. Kalau kita minta lurah buat jadi orang yang megang project pengaspalan tiap kelurahan masing-masing, itu ladang korupsi. Yang namanya ngaspal jalan beneran harus dinas, karena mereka yang paham teknis. Kalau lurah mah lulusan IPDN, mana paham spek teknis, yang ada dia dikebulin orang atau dia ngibul sendiri, kan bisa begitu. Tapi dana P3K buat nambel sementara penting. Kenapa? Karena di Bekasi kita lihat kontennya Gen Burger Egg. Mereka itu kan pakai aspal, gue kurang paham teknis ya, tapi mereka tuh pakai aspal eceran sendiri lah. Ya kalau mereka aja bisa, masa lurah nggak bisa, kan begitu. Gue juga paham, memang birokrasi ini ruwetnya luar biasa. Orang dinas itu bukannya kita bilang blow on ya, enggak. Orang dinas itu di Jakarta nih yang gue tahu ya, itu pintar-pintar. Cuman emang karena besar di Jakarta, mereka juga nggak bisa memantau semua jalan yang ada di area mereka gitu. Ya mereka sih kadang-kadang bilangnya, kita udah ngirim kok orang-orang buat muterin Jakarta, tapi tetap aja ada yang kelewat. Ya kalau soal statement kayak gitu, gue antara percaya or nggak percaya sebenarnya. Karena banyak jalan bolong yang kalau gue nonton di kontennya Bang Ijul ya, yang bolongnya itu udah agak lama, kok bisa kelewatan, sebenarnya agak aneh. Nah sebenarnya kita nggak perlu heran, karena kalau misalnya ada dinas nih, dia ngomong ada orang yang muter-muter buat ngecek jalan bolong di sekitaran Jakarta, mereka itu yang muter-muter biasanya status kerjanya itu adalah PJLP, tenaga kontrak. Dan di semua kota, hampir semua kota nih ya, yang namanya tenaga kontrak itu banyak yang fiktif. Jadi misalnya disebut di kota Bekasi nih, ada tenaga kontrak 100 orang. Mungkin aja, meskipun gue yakin ya, pasti ada. Ini praktek yang lazim sepertinya. Pasti ada aja yang dari 100 itu mungkin 20-nya fiktif. Sebenarnya nggak pernah ada orang, nggak pernah kerja, cuman gaji keluar masuk aja. Itu praktik yang memang ada di birokrasi itu. Jadi kadang meskipun udah punya tenaga kontrak buat muter-muter seluruh Jakarta, tapi entah gimana kok orangnya kurang mulu. Ya karena mungkin aja ternyata banyak yang fiktif tenaga kontraknya. Makanya bisa kalah sama konten kreator. Itu kita bingung. Tapi kan herannya konten kreator ini kan cuma sendiri ya. Tetap aja tuh dinas kalah juga, kalah cepet buat mantau. Gue gak bilang dinas gak kerja ya. Dinas pun tetap kerja. Tetap banyak yang ditambal-tambal juga. Cuman memang kalah exposure kan begitu. Lu tau aplikasi Jaki kan? Jaki ini merupakan aplikasi CRM kalau di Jakarta. Jadi kalau lu misalnya mau ngadu ke pemerintah, lu bisa lapor di aplikasi Jaki. Jaki ini super app lah intinya. Dan di Indonesia setahu gue ya baru Jakarta yang punya kayak beginian. Jaki basically sebenarnya keren. Jadi kalau lu mau ngadu nih, ada jalan bolong, ada sampah, ada orang bakar sampah, ada parkir liar, ngadulah di Jaki. Jaki ini saat lu ngadu, dia itu langsung masuknya ke dashboard pertama ke kelurahan. Jadi lagi-lagi kalau ada macam jalan bolong, itu sekda gak bakalan tahu. Itu asisten sekretaris gak bakal tahu, gubernur apalagi gak bakalan tahu juga, karena gak mungkin yang namanya pimpinan paling atas tuh ngeliatin masalah jalan bolong tuh gak mungkin, terlalu mikro. Kalau sampai dilakuin kayak begitu, sistemnya rusak, karena tugas mereka bukan itu. Jadi saat kita ngelapor ke Jaki, itu pertama kelurahan yang tahu. Kalau kelurahan bisa tackle dengan PPSU-nya, kelurahan akan tackle. Kalau nggak bisa, akan dieskalasi ke pihak terkait, misalnya dibuang ke dinas terkait, tergantung dinas apa butuhnya. Nah tadi gue bilang kadang-kadang saat dieskalasi ke dinas terkait, dinas ya bisa aja dia punya alasan bahwa alat lagi nggak ada, bahwa lagi sibuk, bahwa lagi apa, bahwa budget belum turun, bahwa butuh misalnya konfirmasi ke Kasudin dan segala macam. Itu ada aja. Kenapa? Karena begini, lurah itu tidak punya power yang cukup juga buat neken para pelaksana itu untuk ngerjain sesuatu di kelurahannya. Karena kalau kita ngomongin satpel ini kan bawahannya Sudin. Satpel ya takutnya sama Sudin. Kenapa? Karena yang megang teken tanda tangan tunjangan si satpel ya Kasudin. Nah dia nggak takut sama lurah karena lurah tidak megang tanda tangan buat mencairkan tunjangan dia. Seandainya lurah dikasih power juga buat tanda tangan juga untuk nyairin tunjangannya para Sudin dan satpel ini, tentu kalau misalnya di laporan Jaki ada yang dieskalasi ke pihak terkait, itu pasti bakal lebih cepat. Karena ya si satpelnya tentu akan ada takut juga gitu loh. Ya kita kan takut sama orang yang megang tanda tangan nafkah kita, kan begitu. Selama lurah tidak punya power, ya menurut gua lurah akan jadi memble. Dia akan mentok kalau di Jakarta dengan PPSU-nya aja dan budget-budget recehnya. Kalau di kelurahan di luar Jakarta lebih memble lagi, benar-benar tukang stempel KTP doang. Padahal harusnya lurah itu adalah mata dan telinga si wali kota.
si gubernur karena dia yang paling kecil. Camat nanggung, gede enggak, kecil enggak. Jadi kalau kita mau bagusin sebuah kota, kuatin lurahnya. Itu kuncinya. Ribet kan birokrasi? Ya emang ribet. Nah yang jadi tugas gubernur itu sebenarnya bukan masuk gorong-gorongnya, bukan masuk kali buat bersihin sampahnya, bukan. Tugas pemimpin yang paling atas itu adalah bikin sistemnya, nutupin semua loophole-nya supaya lebih smooth. Ya kalau gue merupakan orang yang percaya sama sistem. Kalau mau kotanya bagus, pemimpinnya itu harus jago menjadi arsitek sebuah sistem. Gue sih nggak against sama orang yang masuk gorong-gorong, enggak. Kadang-kadang masuk gorong-gorong boleh juga buat bikin culture shock. Bagus juga, cuman kalau tiap hari keterlaluan. Ya kita nggak bisa pimpinan politik nih yang paling atas, terus kerjaan kita masuk kali bersihin sampah. Lah yang nggak nyambung salah kamar kan begitu. Kalau misalnya lu lakuin begitu setiap hari ya berarti lu rusak. Ya video ini kurang lebih mungkin emang membosankan karena ini birokratis banget. Tapi video ini penting buat gua dan buat lu yang mungkin nanti akan nyoblos gua. Karena lu harus paham isi pikiran gua apa, lu harus paham. Ya gua nggak mau lu nyoblos gua beli kucing dalam karung. Lu nyoblos gua hanya karena lu subscribe gua lah, kocak kan lucu. Jangan begitu. Lagi-lagi kalau gua sih bukan tipikal yang performatif. Gua nggak mungkin nih. Misal once gua jadi nih, gua berhasil ya, lu nggak akan pernah ngelihat gua masuk gorong-gorong. Mustahil. Capek gua. Nggak mungkin. Mending gue tidur di rumah. Karena tugas gue bukan masuk gorong-gorong, bukan masuk kali buat bersihin sampah, bukan. Gue gak mau, tugasnya udah ada masing-masing. Tugas gue jadi arsitek sistem, nutupin semua loophole. Cuman memang kadang dalam politik Indonesia kita perlu main sinetron. Karena ya konsumennya penonton sinetron semua. Tapi ya kalau terlalu sinetron menurut gue cringe banget. Kalau gue sih gak pengen jadi sok paling peduli. Aduh itu terlalu cringe kalau buat gue. Ya udah kita lihatlah ke depannya gimana nih. Gue yakin sih konten kreator yang ngomongin jalan bolong bakalan makin banyak, bakalan makin masif karena emang jalan bolongnya akan makin banyak terkait dengan budgetnya buat nambel ya berkurang aja. Di semua kota udah pasti. Nah yang gue omongin tadi itu merupakan bisa dibilang mungkin solusi kalau pengen lebih cepat ya perkuat palurahnya. Palura ini harus bisa punya power juga buat bikin Sudin agak geter-geter juga, agak takut juga. Itu penting biar lebih cepat karena jalan bolong itu emang bahaya. Kalau kelamaan gak ditambal bisa ada yang jatuh, bisa modar. Beneran bisa modar. Ya udah sampai sini dulu videonya. Jangan lupa dicek playlist blog luar karena ini playlist bakalan panjang banget nih sampai 2029. Mungkin agak bosan tapi ya ini penting buat diomongin dan emang birokrasi itu sangat ruwet dan aneh, tapi memang ya begitu. Kalau dibikin nggak ruwet juga ada salahnya juga. Jadi ini benar-benar salah-salah tergantung apa ya? Ya ini bukan soal salah bener sih, tapi ini soal bagaimana ngebenerin yang ruwet supaya smooth kan begitu. Jangan lupa juga cek sponsor resmi playlist blog luar ini, brand baru gue tuh yang kemarin Gamaru, yang ada Wadem sama Orang Mambu. Ya gue taruh aja deh linknya di bawah. Pokoknya kalau kita komuter itu merupakan combo produk yang mesti kita punya. Wadem biar kita adem, Orang Mambu biar kita kalau kena knalpot baju kita bau, semprotin bau knalpot hilang, bau rokok hilang. Nah itu mantep tuh. Oke kalau begitu adios, vamos. I love you all, no more. I see you in the next videos. See.